berziarah ke Jabal Uhud Madinah. Jabal Uhud adalah gunung Uhud. Uhud artinya satu atau gunung yang menyendiri. Gunung ini merupakan satunya gunung yang bersejarah di kota Madinah. Ya. Jabal Uhud. Uhud artinya satu, adalah gunung yang bersejarah di kota Madinah, di mana di gunung Uhud ini terjadi perang. Jadi perang antara pasukan Kanjeng Nabi SAW dengan orang kafir Quraisy. Yang mana orang-orang kafir tersebut tidak lain adalah untuk menghalangi perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam. Di sini terjadi perang Uhud ya. Dan pada perang ini menjadi korban perang salah satunya adalah paman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Ini Jabal Uhud. Nah, Jabal Uhud ini di kamera ini. Jabal Uhud. Jabal Uhud Madinah. Nah, disinilah terjadinya perang yang maha dahsyat ini antara pasukan Kanjeng Nabi SAW dengan pasukan kafir Quraisy. Nah, ini lurus dengan kamera adalah Jabal Uhud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai ke Jabal Uhud. Jabal apa namanya Ibu? Jabal Uhud. Di depan kita ini makam para syuhada Uhud. Itu para sahabat Nabi yang meninggal dalam perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Di antaranya di dalam ini paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu dulu mempunyai gelar sebagai singa padang pasir. Beliau meninggal dalam perang Uhud. Uhud berperang dengan Nabi Muhammad SAW. Di perang Uhud itu Nabi dan para sahabatnya hanya ada 1.000 orang saja, sedangkan orang kafir yang datang menyerang Madinah ini mereka dari Mekah, dipimpin oleh Khalid bin Walid, ada 3.000 orang kafir. Sedangkan Nabi dengan para sahabatnya hanya berapa? 1.000 orang. Dan dari 1.000 orang itu masih ada dari kalangan orang munafik 300 orang tidak ikut berperang. Berarti 1.000 dikurangi 300 hanya tinggal 700 orang menghadapi musuh sebanyak 3.000. Maka yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para di perang Uhud adalah kekalahan yang sangat luar biasa. Nabi pun mengalami luka parah hingga patah di gerhamnya. Sayyidina Hamzah sampai dibelah badannya, diambil jantungnya. Saking dendamnya atas kekalahannya pada tahun sebelumnya itu perang Badar. Sehingga terjadi itu. Dan ada sahabat Nabi yang meninggal juga. Wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW yang sebagai bendera, namanya Mus'ab. Sehingga mereka para sahabat Nabi, para orang-orang kafir itu menyangka yang meninggal itu Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad tidak meninggal, hanya mengalami luka-luka saja. Beliau masih bisa mundur ke belakang sana dan bisa menyelamatkan diri. Di antara kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin di perang Uhud ini, diantaranya Bapak Ibu tidak mengikuti aturan atasannya. Nabi menempatkan 50 sahabat Nabi di situ ya, Bukit Rubat namanya itu. Di situ adalah Bukit Pemanah, tempat pemanah. Nabi menempatkan sekitar 50 sahabat Nabi ditempatkan di sana, ditugas oleh Nabi sebagai tukang panah. Kata Nabi, apapun yang terjadi nanti, mereka jangan sampai meninggalkan tempatnya. Artinya tetap di sana. Nah, setelah perang dimulai, banyak orang yang sudah mundur
akhirnya karena orang-orang kafir tadi banyak bawa bekal yang berharga, jadi mereka itu tidak betah, ingin mengambil harta rampasan, harta ghanimah, sehingga lupa dengan wasiat Nabi tadi, ditinggalkan tempatnya, ditinggalkan bukit bukannya oleh para sahabat itu, hanya sisa beberapa orang, maka tempat tersebut diganti oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga yang dialami kekalahan oleh Nabi dan sahabatnya adalah yang diantaranya tidak mengikuti aturan atasannya, namun mereka dijamin oleh Allah SWT sebagai penghuni surga. Amin. Kita kesini sekarang panas-panas seperti ini, mudah-mudahan karena sudah dijamin sebagai penghuni surga, mudah-mudahan kita nanti dapat berkumpul dengan mereka dalam surga Allah SWT. Amin. Di sini kita hanya bersalam saja, tidak sampai pada yasin tahlil pendiri kita, hanya salam saja untuk mereka, mudah-mudahan mereka pada nyambut salam kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Ya Rahman. Sini. Ikutin aja ya, ikutin. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ya syuhada al-Uhud. ya syuhada al-Hud. As'alullaha Li walakum. li wa lakum Al-afiyah. al-afiyah. Allahumma Irfa' darajatihim. ilfa' darajatihim Wazid karomatihim. wazid karomatihim Birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim Allahumma akrim maqamahum maqamahum bifadlika bifadlika wa karamika wa karamika ya akramal ya akramin. akramal akramin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim Jadi di dalam pagar waladdallin. ini Ibu ada Amin. sekitar 70 sahabat Nabi. Yang di dalam pagar ini ada sekitar 70 sahabat Nabi. Adapun yang nampak ini Allah alam siapa itu tidak. Yang jelas di dalam pagar ini 70 sahabat Nabi yang meninggal dalam perang dimakamkan di dalam pagar ini. Adapun Jabal Uhudnya itu ya, yang nampak depan kita, yang tinggi, panjang ke sana. Uhud itu panjangnya lumayan jauh ke sana, berkilo-kilo, tingginya juga cukup tinggi. Nah, apabila kita mensolatkan jenazah ya, makanya perlu didukung bapak-bapaknya ketika sampai di tanah air. Apabila ada tetangga meninggal, ibu-ibunya harus mendukung untuk bapak-bapaknya ikut mensolatkan jenazah. Ya. Karena apabila kita dapat mengikuti sholat jenazah, dapat pahala sebesar bukit Uhud yang sekarang kita nampak depan. Masya Allah. Besar tidak? Besar. Kalau bapak-bapaknya nanti di kampung ada orang meninggal, kemudian ikut mensolatkan, setelah mensolatkan ikut mengiringi ke pemakaman, maka dapat 2 pahala besarnya gunung Uhud. Jadi mudah-mudahan sampai di sini yang males-males untuk datang ke orang meninggal untuk bertakziah, mudah-mudahan lebih semangat lagi. Amin. Amin Bisa Allahumma berubah. amin. Ya. Amin amin Allahumma amin. Nanti semuanya.